Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tullab. Wa kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bi khair. Tayyib. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Firah tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Arab kelas 8 MTS dengan tema As-Sa'atu. Sudah siap untuk belajar bahasa Arab hari ini? Oke, disiapkan alat tulisnya ya nak. Kali ini tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa menelaah tartib adat tartibi dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'atu. Yang kedua, anak-anak bisa menyimpulkan bentuk adawatul istifham dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'atu. Yang ketiga, anak-anak bisa merumuskan jadwal keseharian dalam bahasa Arab. Yang keempat, anak-anak bisa membuat jadwal keseharian dalam bahasa Arab. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah adat tartibi. Yang kedua, adawatul istifham. Apa sih adat tartibi itu? Nah, adat tartibi terdiri dari dua kata, yaitu adat dan tartibi. Nah, adat sendiri itu apa sih? Adat adalah kata bilangan atau hitungan. Adapun adat terbagi menjadi dua, yaitu adat asli dan adat tartibi. Adat asli sendiri adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jenis adat asli ada 4 bentuk. Apa saja? Adat mufrad, adat murakkab, adat ukut, dan adat ma'dud. Nah, sekarang adat tartibi. Apa sih adat tartibi itu? Adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Bu Firah ulang ya. Adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Bisa dikatakan juga adat tartibi itu adalah bilangan bertingkat. Nah, contoh dari adat tartibi adalah as-sabi'atu dan al-ula yang ke-7 dan yang pertama. Nah, setelah anak-anak tahu definisi dari adat tartibi, kita lanjutkan pada bentuk adat tartibi dan ketentuannya. Nah, perhatikan tabel ya nak. Ini ada 2 bentuk adat tartibi, muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar, perhatikan al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis. Itu adalah bentuk dari muzakkar, adat tartibi yang muzakkar. Kalau adat tartibi yang muannas, bentuknya al-ula, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, ila akhirih. Nah, sekarang ketentuan dari adat tartibi. Adat tartibi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, adat tartibi mengikuti wazan isim fa'il atau fa'ilatun. Mengikuti wazan isim fa'il yaitu fa'ilun atau fa'ilatun, kecuali pada bilangan 1.
Kita perhatikan lagi pada tabel. Ada tartibi mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Coba perhatikan. Yang muzakkar ya, fa'ilun, as-salisu, salisu, ar-rabi'u. Mengikuti wazan fa'ilun. Atau yang muannas fa'ilatun. As-saniyatu fa'ilatun, saniyatu, as-salisatu. Nah, mengikuti wazan apa nak? Fa'ilatun. Kecuali pada bilangan 1. Kalau bilangan 1, kalau muzakkar al-awwal, kalau muannas al-ula. Oke. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, adat dan makdudnya harus sesuai. Jika adat muzakkar, maka makdudnya juga muzakkar, atau makdudnya muzakkar, maka adatnya juga harus muzakkar. Kalau satunya muannas, satunya lagi harus muannas. Coba perhatikan contoh. Al-an nata'allam ad-darsa salis. Ad-dars di sini dia adalah bentuk muzakkar. As-salis berarti di sini harus muzakkar. Nah, yang kedua al-hissatu ar-rabi'atu. Al-hissatu bentuknya adalah muannas. Ar-rabi'atu juga harus muannas. Fi sa'ati tasi'ati. As-sa'ati muannas, at-tasi'ati muannas. Nah, harus sesuai ya nak ya, antara adat dan makdudnya. Bu, adat itu apa sih? Nah, adat apa artinya? Adat bilangan. Kalau makdud itu yang dibilang atau yang dihitung. Berarti yang mana? Al-hissatu itu artinya, al-hissatu ini makdud. Ar-rabi'atu adalah adatnya. Fahimtum, fahimna. Nah, itulah bentuk adat tartibi dan ketentuannya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, mari kita berlatih pada soal berikut ini. Pilihlah di antara dua jawaban di bawah ini. Di samping ya. Ini adalah soalnya. Oke, nomor 1. Nahnu nadrusud darsa. Yang mana jawabannya? As-sani atau al-isnaini. Ingat, adat tartibi mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Ad-darsa laki-laki, muzakkar. Yang mana? As-sani. Bagus. Nahnu nadrusud darsa as-sani. Sekarang nomor 2. Nahnu nastarihu ba'dal hissati. Mengikuti wazan apa tadi nak? Fa'ilun atau fa'ilatun. Di sini yang kata yang menunjukkan wazan fa'ilun atau fa'ilatun yang mana? As-salasatu atau as-salisatu? As-salisatu. Nahnu nastarihu ba'dal hissati salisati. Sekarang nomor 3. Yastaghriqu zihabu ila Surabaya. Yastaghriqu zihabu ila Surabaya. Ingat, wazan apa tadi yang digunakan? Fa'ilun dan fa'ilatun. Berarti yang mana? Ar-rabi'. Yastaghriqu zihabu ila Surabaya ar-rabi' sa'at. Oke. Sekarang nomor 4. Nastamiru ilal hissati as-sab'ati atau as-sabi'ati. Ingat wazannya tadi apa? Fa'ilatun. Berarti jawabannya as-sabi'ati. Nastamiru ilal hissati sabi'ati. Nomor 5. Fi sa'ati titik-titik atana walul ghada. Pada jam titik-titik saya makan siang. Fi sa'ati muzakkar au muannas? Muannas. Berarti jawaban al-wahidati atau al-wahidi. Jawabannya adalah sudah tentu ya, al-wahidati zuhuran. Fi sa'atil wahidati zuhuran atana walul ghada. Nah,
itu tadi adalah latihan dari ada tartibi. Fahimtum? Fahimna, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adawatul istifham. Apa adawatul istifham itu? Adalah kata tanya. Bu Fira batasi, pengertian kata tanya di sini adalah yang akan kita bahas itu kata tanya yang digunakan dalam jam. Bagaimana anak-anak mengkomunikasikan jam atau kita mengungkapkan jam pakai kalimat tanya yang bagaimana? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya gimana? Kalau anak-anak bicara tentang jam. Jam berapa kamu berangkat sekolah? Berapa jam kamu perjalanan dari sekolah ke rumah? Terus apa lagi? Berapa jam? Pada jam berapa? Jam berapa? Nah, bagaimana kita mengungkapkan kalimat itu dalam bahasa Arab? Disimak ya. Yang pertama, kata tanyanya adalah kamis sa'ah. Artinya jam berapa? Kamis sa'ah, jam berapa? Kamis sa'ah, jam berapa? Dijawab, as-sa'atu sabi'atu sabahan, jam 7 pagi. Kamis sa'ah, jam berapa? Dijawab, as-sa'atul hadiyatu asyrah, jam 11. Kamis sa'ah, dijawab lagi, as-sa'atul rabi'atu masa'an, jam 4 sore. Kamis sa'ah, jam berapa? Jam berapa? As-sa'atu tasi'atu lailan, jam 9 malam. Di kata tanya yang pertama yang biasa digunakan dalam jam yaitu kamis sa'ah, jam berapa. Kata tanya yang kedua yaitu fi ayyi sa'atin. Apa nak? Fi ayyi sa'atin. Artinya pada jam berapa? Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa? Kita aplikasikan dalam sebuah kalimat. Fi ayyi sa'atin tastayqidhu minan naum? Pada jam berapa kamu bangun tidur? Jawabannya fi sa'atir rabi'ati, pada jam 4. Fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an? Pada jam berapa kamu membaca Al-Qur'an? Jawabnya fi sa'atil khamisati asran, pada jam 5 waktu asar atau sore. Selanjutnya, fi ayyi sa'atin tabda'ul hissatul ula? Fi sa'ati sabi'ati warrubu'. Pada jam berapa pelajaran pertama dimulai? Pada jam 7 lebih 15 menit atau seperempat jam. Fi ayyi sa'atin tatanawalul futur? Fi sa'ati sadisah. Pada jam berapa kamu sarapan? Jawabannya fi sa'ati sadisah, pada jam 6. Itu adalah kata tanya yang kedua. Apa nak? Fi ayyi sa'atin, artinya pada jam berapa. Nah, sekarang kata tanya yang ketiga. Apa itu? Kam sa'atan. Kam sa'atan, artinya berapa jam. Kam sa'atan artinya berapa jam. Kita aplikasikan dalam sebuah kalimat. Kam sa'atan yastaghriqu zihabu ilal masjid? Berapa jam yang kamu habiskan untuk berangkat ke masjid? Kamu butuh waktu berapa lama untuk ke masjid? Nah, jawabannya rubu'us sa'ah, seperempat jam. Yang kedua, kam sa'atan yastaghriqu darsul lughatil arabiyyah? Jawabannya sa'atan wan nis. Berapa jam yang kamu habiskan dalam belajar bahasa Arab? Butuh waktu berapa jam pelajaran bahasa Arab itu? Nah, jawabannya apa? 1,5 jam. Kam sa'atan tastaghriqul mubarah? Berapa jam pertandingan itu? Menghabiskan berapa jam? Nah, jawabannya apa? Sa'atan wahidatan, 1 jam. Oh, pertandingannya cuma 1 jam. Begitu. Kam sa'atan
tuzakirud dars? Berapa jam kamu belajar? Berapa jam kamu belajar pelajaran? Jawabannya apa? Sa'ataini, dua jam. Nah, itu tadi adalah kata tanya atau adawatul istifham yang digunakan dalam jam. Apa saja tadi? Fi ayyi sa'atin. Betul. Kami sa'ah. Terus? Kam sa'atan. Fahimtum? Fahimna. Oke, untuk menambah pemahaman, anak-anak bisa berlatih secara mandiri pada LKPD halaman 6. Nah, ini LKPD-nya. Anak-anak membuat pertanyaan untuk jawaban di bawah ini. Dikerjakan secara mandiri ya, Nak ya. Oke, selanjutnya ini Bu Firoh tampilkan di LKPD-nya ya. Carilah pertanyaan dari jawaban berikut. Itu ada jawaban sa'aqra'u fil maktabati 50 daqiqah. Jawabannya itu. Nah, anak-anak mencari pertanyaan. Pertanyaannya yang mana? Pertanyaan 3 yang atas itu. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Kam sa'atan fi ayyi sa'atin kami sa'ah. Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira cocok bagi yang mana? Cocok untuk kalimat yang mana? Misal ya, nomor 1 ya. Jawabannya adalah sa'aqra'u fil maktabati 50 daqiqah. Saya akan membaca di perpustakaan selama 50 menit. Kira-kira apa? Kalau jawabannya sa'aqra'u fil maktabah 50 daqiqah. Berarti kan saya butuh waktu 50 menit. Tadi bertanya tentang pertanyaan yang digunakan. Kam sa'atan, berapa jam? Berapa jam? Kam sa'atan taqra'u fil maktabah. Berapa jam kamu membaca di perpustakaan? Nah, seperti itu. Dilanjutkan sendiri ya, Nak ya, pada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian dengan teknisnya. Yang pertama, peserta didik terbagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian, amati teks dengan seksama. Teksnya seperti ini. Ini adalah teks yang akan anak-anak analisis, diamati ya. Kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok. Yang keempat, setelah menganalisis teks bacaan as-sa'atu, maka jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD dan buatlah karangan tentang jadwal keseharian menggunakan bahasa Arab berdasarkan pertanyaan dan jawaban tersebut. Nah, setelah anak-anak bersama kelompok menganalisis teks qiraah ini, jangan lupa kalau analisis dibaca dulu, dicari artinya. Nah, kemudian anak-anak menjawab pertanyaan ini. Ini ada di LKPD juga. Nah, kalau anak-anak sudah menganalisis teks tersebut, kemudian anak-anak menjawab soal ini. Nah, bersama kelompok, anak-anak merumuskan jadwal keseharian. Nah, ini adalah contoh dari jadwal keseharian. Ada pada LKPD halaman 8. Coba perhatikan ya, Nak. Nah, setelah itu anak-anak mempresentasikan jadwal keseharian yang telah kalian buat di depan kelas. Baik anak-anak, Bu Fira cukupkan pembelajaran bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat
dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya dengan tema Yaumiyatina. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap selalu semangat untuk belajar meskipun daring. Oke, mohon maaf jika Bu Firoh punya banyak kesalahan mulai dari awal hingga akhir. Syukran jazil ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Ma'assalamah akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.